Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat IT channel dimanapun berada. Seperti biasa, saya doakan semoga Sobat IT semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, tetap semangat dalam berkarya dan mengembangkan wawasan serta pengetahuan dalam dunia IT. Tak lupa juga saya mendoakan semoga dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Bagi Sobat IT yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video-video dari Sobat IT channel agar memberikan informasi, pengetahuan, dan wawasan serta manfaat yang lebih luas. Di video kali ini saya akan coba berbagi bagaimana caranya memperbaiki titik koordinat hasil dari pengisian aplikasi Inaris Personal, evaluasi Satuan Pendidikan Aman Bencana ya. Beberapa sekolah mungkin merasa sudah mengisi, lalu kemudian titik koordinatnya tidak pada seharusnya ya, atau meleset jauh dari sekolahnya, dari peta hasil pengisiannya. Jadi ini ada hubungannya nanti dengan Dapodik ya, Sobat IT, terutama di sini yang memiliki jabatan sebagai operator. Baik, pertama kita akan lakukan pengecekan dulu di mana titik lokasi terbacanya pengisian atau titik koordinat sekolah kita ya di sistem Inarisnya, terbacanya di sekolah kita itu di titik yang mana gitu ya. Kalau Sobat IT sudah hafal atau sudah menyimpan by sistem untuk URL atau link pengecekannya, bisa langsung di ini ya, diketik saja di URL-nya. Tapi karena ini saya langsung mencari di informasinya ya, ini ada di berita ya, yang rilis pada tanggal 2 November kemarin. Kemudian ada di link nomor 3 ini ya, hasil pengisian evaluasi SPAB ya, yang di sini ya, yang ini. Nah, linknya yang sebelah kanannya ya, yang ini. Oke, kita klik saja. Nah, kemudian kita akan dihadapkan ke peta ini ya, kemarin sudah saya bikin videonya di video saya sebelumnya. Jadi ada peta sebaran yang sudah melakukan pengisian gitu ya. Kemudian untuk mempersempit pencarian, kita ketik saja di bagian distrik ini. Di sebelah kanan ini ya ada provinsi atau distrik ya. Kalau saya zoom in dia akan tabrakan dengan petanya ya, jadi saya seperti ini. Oke. Nah, di sini kita coba cari kabupaten kita ya. Di sini diberi opsi provinsi atau distrik. Kalau distrik itu lebih ke kabupaten ya kayaknya. Kita coba melalui pencarian kabupaten dulu, tanah laut. Sehingga kita akan difokuskan pada maps yang berada di wilayah kabupaten tanah laut ya, atau di distrik tanah laut tadi. Nah, di sini saya akan berfokus kepada kecamatan Takisung ya. Jadi kecamatan Takisung itu di sekitar sini ya. Ada ini 11 tambah 3 tambah 2 berapa ini? 7, 16, 18 ya. Jadi ini untuk 18 sekolah yang ada di Kecamatan Takisung dari 24 SD ya. Mungkin yang 6-nya masih belum melakukan pengisian. Nah, dari hasil pengisian ini barangkali ya ada yang sekolahnya itu titiknya tidak berada di sekolahnya gitu ya, atau meleset gitu ya. Kita coba cek di sini. Kebetulan di tempat kami ada yang meleset sedikit ya, 2 sekolah nih. Kita coba contoh ya, di sini ada SD Telaga Langsat ya. Kita zoom in saja. Nah, zoom in, apakah titiknya pas di sekolahnya atau tidak ya. Nah, ternyata ini sepertinya sedikit meleset kali ya. Sebentar saya coba cek dulu berada di manakah dia. Tunggu dulu ya, saya juga agak kurang hafal ini. Sepertinya ini masih di wilayah, bentar ya, saya agak bingung ini kalau lihat petanya kedekatan loh. Oke, kita coba berjauh dulu. Agen resmi tutup ya. Gimana nih jalannya? Nah, oh nih ketahuannya di sini, karena SD itu harusnya berdekatan dengan kantor desanya ya. Nah, kita zoom out dulu. Nah, ini kantor desanya di sini. Sementara titiknya itu di sini.
Ya, ini kan SD Telaga Langsa tadi ya. Nah, ini di sini. Nah, ini harusnya kan di dekat sini. Kita zoom in ya, di dekat kantornya ini. Nah, sekolahnya itu ada di belakang kantor desanya ini ya. Nah, ini di sini. Jadi titiknya tidak berada di sekolahnya ya, satu ya. Kita cross check lagi, di sini ada, nah ini ada sampai yang ke hutan ini ya. Nah, ini nggak ada rumah di sini atau bangunan ya, ini karena ini hutan kayaknya. Nah, ini SDN Kuala Tambangan 1 ya, atau 1 Kuala Tambangan. Sedangkan sekolahnya harusnya berada di sekitar sini. Saya coba zoom in. Gimana ya? Ini jalannya mana nih? Harusnya deket sini aja dia. Dia nggak terlalu jauh dari. Nah, ini harusnya di sini titiknya. Titik bulatan sekolah itu harusnya di sini ya. Tapi ternyata dalam ini hasil pengisian inarisnya titiknya ke sini gitu ya. Jauh banget ini. Oke, kita coba cek lagi. Ini Gunung Makmur 2 ya. Kita coba zoom in. Oke ya, Gunung Makmur 2 di sini. Ya, ini satu tempat nih. Ini Gunung Makmur satunya di sini nih. Oke, dia mendekati ya, yang penting di wilayahnya lah. Nah, lalu bagaimana untuk melakukan perbaikannya? Nah, ini Sobat IT harus membuka Dapodik ya. Untuk ini, melakukan pengecekan titik koordinatnya ya. Saya akan coba membandingkan seperti ini. Saya akan membuka Dapodik, kemudian saya akan membuka Google Maps secara manual. Ini sambil nunggu Dapodik, saya buka Google Maps dulu ya. Nah, ini untuk melakukan pengecekan. Walaupun sebenarnya lewat aplikasi atau lewat Dapodiknya bisa ya, tapi saya coba secara manual dulu. Misalnya ini daerah mana ini? Saya ke Sampit nih ya, jauh banget nih. Terus saya coba zoom dulu, zoom up. Nah, saya di Kalsel ya. Jadi ini saya ganti satelit dulu. Oke, seperti ini. Saya di Benua Tengah. Benua Tengah ini gimana? Oke, di sini. Pasar, nah ini dia. Ya, kita akan coba lakukan cross check secara manual dulu tentang titik koordinatnya. Bisa diklik seperti ini, lalu akan muncul ya titik koordinat seperti ini. Nah, ini min 3,876 gitu ya. Kalaupun kita berada di titik yang lain tapi mendekati ya di sekitar sini, dia akan beda ini ya, titik komaknya saja. Ini 876 tetap ya. Kita coba geser ke sini. Atau klik kanan bisa ya, klik kanan di sini akan muncul juga. Klik kanan di areanya ya, mungkin misalnya saya nyobanya di sini nih, di ujung, klik kanan gitu ya. Nah, nanti di sini akan muncul ini titik koordinatnya ya. Jadi kita cek di Dapodiknya, di sini kita login saja. Kemudian masuk ke rule pengguna. Saya akan coba pilih sebagai operator. Nah, lalu Sobat IT tinggal pilih di bagian sekolah ya, atau di menu sekolah. Kita tunggu sebentar, ini masih proses. Harusnya di sini muncul ya data pengguna ya, sudah. Kemudian saya klik menu sekolah. Nah, di bagian menu sekolah ini ada di data utamanya. Di sini nanti akan ada muncul namanya titik koordinat ya. Nah, ini di identitas sekolah ya. Di identitas sekolah. Oh, ini saya sembunyikan dulu deh. Nah, di sini ada informasi tentang sekolah kita ya. Nah, di sini ada namanya Lintang Bujur ya. Bujurnya ini bujur titik koordinat sih, bukan bahasa Banjar, bujur benar gitu. Nah, sebenarnya itu bisa mencek langsung, dilihat peta ini ya. Ini kalau ingin melihat langsung. Nah, ini posisinya untuk memperbaiki ini kita harus melakukan perpal SP ya. Harus melalui link ini. Nah, kita cek dulu ya. Min 38761. 8761. Kalau biasanya ini sama ya, min 3 dan 114 ini sama nih. Biasanya nih. Tinggal kita cek di angka setelah komaknya ya. 876.
Oke, kita zoom out dulu. Delapan tujuh enam satu delapan. Oke, 8761 ya. Saya coba geser di titik yang berbeda sedikit ya di sini. 8764 ya. Jadi 876-nya ini masih tetap ya. Nah, 876 876 walaupun saya agak geser ke ini ke tengah ke lapangan pun sama ya. Kemudian untuk bujurnya tadi yang lintangnya ya min 38761. Kemudian untuk bujurnya 114,6576 6576 6576 ya, mendekati ya. Itu gede banget nih. Oke, saya buat kecil dulu. Di mana tadi ya? Jadi jauh. Sepertinya di sini. Ini. Oke, kita ulangi. Klik kanan, dia akan menunjukkan nomor atau angka-angka titik koordinatnya ya. Nah, ini kalau masih terlalu jauh, jadi satu angka di sini sangat jauh ya sobat IT ya. 876 ya di sini 876. Ini kalau misalkan ternyata di dapodiknya itu adalah 866, ini bisa jauh banget tempatnya ya. Jadi ini 87 masih di sini. Di sini pun masih terbaca 876 gitu ya. Nah, di sini 875 gitu, masih mendekati. 876-nya masih di sekitar sini gitu ya. Nah, kalau sobat IT sampai jauh, satu angka di setelah 8 ini sangat jauh banget nih tempatnya. Nah, ini masih 876. Nah, 86 di sini nih sudah jauh. Ya, letaknya udah jauh. Ini kalau Google Maps secara manualnya dulu ya, artinya tidak melalui aplikasi Dapodiknya. Nah, ini 676. Intinya tempat saya sudah mendekati di titiknya ya, karena memang sudah ada titiknya di sini. Di sini. Ya. Nah, di sini sudah ada nama sekolahnya ya, dan bangunannya pun kelihatan ya kalau ada ingin melihat fotonya. Nah, oke, langsung saja kita coba memperbaiki ya. Kalau seandainya punya saya ini salah, kita coba klik link Perpal SP. Kemudian kita akan diarahkan ke halaman Perpal SP-nya, login menggunakan akun SDM. Kita login saja. Nah, akan seperti ini. Nah, kemudian klik menu di atas ini ya, di bagian kanan kiri atas. Nah, ini klik menu, kemudian klik spasial. Spesial, bukan spesial ya, ini bukan spesialnya martabak kayak telur ya, tapi spasial, lebih ke titik koordinat nih kayaknya ya. Klik spasial. Nah, kemudian kita akan dihadapkan data seperti ini. Silahkan perbaiki data angkanya ini ya. Silahkan klik lintangnya berapa, dihapus, diketik ya. Diketik, ikuti saja di sini ya. Kalau misalnya sebenarnya lupa, klik kanan di sini ya, catat dulu boleh. Kalau tadi diklik muncul di bawah, mungkin bisa langsung di copy ya, langsung di copy. Nah, ini bisa di copy atau diketik manual ya di sini. Kalau sudah silahkan simpan. Lalu kemudian kita coba tarik data ya untuk Dapodiknya, sehingga supaya titik koordinatnya terbaca sesuai dengan data yang baru kita inputkan di Perpal SP ya. Nah, dari sini pun sebenarnya sudah ketahuan ya sobat IT bahwa kalau ya dari sini tadi kita klik link ini, kita akan diarahkan kemana titiknya gitu ya. Apakah kita sudah yang seharusnya atau bukan gitu ya. Nah, ini kebetulan tempatnya sudah di sini ya. Di sini ada puskesmas ya. Tapi di sini modenya mode traffic kayaknya, mode jalan nih ya. Gak apa-apa ya, yang penting titik koordinatnya harus pas ya. Kita kembali ke dashboardnya SPAB tadi. Nah, ini beberapa sekolah mungkin barangkali ada yang masih belum pas ya. Nah, di sini titik koordinatnya. Ini Gunung Makmur 5 ya. Oke, ini Gunung Makmur 5 tepat di atas atapnya ya. Gunung Makmur 3 masih belum terbaca. Kemudian kita coba ke
pesisir pantai ya. Mana nih Tabanio nih? Oh, saya kelewat ya. Oh, di sini ya. Ada 3. SMP 2 Takisung sudah ya. SMP 2 Takisung kita coba cek zoom in. Oke, titik lokasinya sudah pas. Kemudian Tabanio 1, oke. Tabanio 2 ya ini, 2 Tabanio. Oke ya, di pinggir ya, nggak apa-apa. Sepertinya yang penting tepat di sekitar sekolahnya ya. Jadi angka ini kalau putih berarti di sini ada 2 titik yang berdekatan. Kalau kita zoom out, dia akan terkumpul ya, karena mungkin supaya terbaca berapa jumlahnya, jadi dia akan mengumpul seperti itu. Ya, di sini ada 18 sekolah untuk Takisung. Walaupun beberapa sekolah masih titiknya tidak di tempat yang seharusnya ya. Nah, untuk melakukan pengecekan sekolah mana saja yang sudah melakukan pengisian bisa dicek di bagian dashboard di atas ini, lalu kita klik provinsi Kalimantan Selatan, kemudian distriknya Tanah Laut. Oke, kita zoom out. Nah, di sini akan ketahuan progres ya, sebaran sekolah partisipan yang sudah mengisi inaris personal ya. Untuk Panipatan 5 sekolah, Takisung 18, di sini Bati-Bari 2, Tambang Ulang 3 ya, Batu Ampar 1 dan Jorong 1. Untuk pilar ini ada di pertanyaan inaris ya. Saya sudah bikin video di versi sebelumnya. Sobat IT tinggal cari saja video-video saya ya di channel YouTube saya. Nah, di sini ada video-video terkait bagaimana pengecekan hasil inaris ya. Kemudian cara installnya, cara ngisinya. Walaupun ada tutorial juga ya di dalam situsnya. Baik, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga memberikan manfaat dan membantu sobat IT semua. Ada kesalahan mutlak dari saya pribadi, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.